Halo, perkenalkan nama saya Maria Stefania Eleonora Pasar, NIM 21020010215 dari Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana semester 6. Dalam video ini saya akan paparkan asas-asas dalam hukum perjanjian atau hukum kontrak sebagai tugas mata kuliah penyusunan kontrak dagang. Selain syarat sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata, dalam pelaksanaannya perjanjian juga harus memperhatikan dan menerapkan asas-asas dalam hukum perjanjian. Dalam hukum perjanjian dikenal asas-asas hukum perjanjian, yaitu seperti yang pertama, asas konsensualisme. Arti konsensualisme berasal dari perkataan konsensus yang berarti sepakat. Asas konsensualisme menentukan bahwa suatu perjanjian yang dibuat oleh dua orang atau lebih telah mengikat sehingga telah melahirkan kewajiban bagi salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian. Asas konsensualisme hukum perjanjian tercantum dalam pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat pertama sahnya perjanjian, yaitu keharusan adanya kata sepakat antara kedua belah pihak yang membuat perjanjian. Yang kedua, asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat atau tidak membuat kontrak. Demikian juga kebebasan untuk mengatur sendiri isi dalam kontrak tersebut. Yang ketiga, asas kekuatan mengikat perjanjian atau pacta sunt servanda. Asas ini berarti para pihak yang mampu membuat perjanjian itu terikat pada kesepakatan perjanjian yang telah mereka perbuat. Dengan kata lain, perjanjian yang diperbuat secara sah berlaku seperti undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Asas pacta sunt servanda ini terdapat dalam ketentuan pasal 1338 ayat 1 dan ayat 2 KUH Perdata yang menyatakan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Yang keempat, asas itikat baik atau good faith. Asas ini berkaitan dengan pelaksanaan suatu perjanjian. Mengenai asas itikat baik ini terdapat dalam pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata yang menentukan persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikat baik. Itikat baik di sini dapat dibedakan dalam pengertian subjektif dan objektif. Itikat baik dari segi subjektif berarti kejujuran para pihak. Hal ini berhubungan erat dengan sikap batin seseorang pada saat membuat perjanjian. Sedangkan itikat baik dalam segi objektif berarti kepatutan yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian atau pemenuhan prestasi dan cara melaksanakan hak dan kewajiban haruslah mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan. Yang kelima, asas kepercayaan. Tanpa adanya kepercayaan, maka perjanjian itu tidak mungkin akan diadakan oleh kedua belah pihak. Dengan kepercayaanlah kedua pihak mengikatkan dirinya untuk keduanya melakukan perjanjian yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai undang-undang bagi keduanya. Yang keenam, asas personalia. Pada dasarnya, suatu perjanjian dibuat oleh seseorang dalam kapasitasnya sebagai individu atau pribadi hanya dapat mengikat dan berlaku untuk dirinya sendiri. Yang ketujuh, asas persamaan hukum. Asas ini menempatkan para pihak dalam persamaan derajat dan tidak membeda-bedakan baik dari warna kulit, bangsa, kekayaan, jabatan, dan lain-lain. Yang kedelapan, asas keseimbangan. Asas ini menghendaki kedua pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian itu. Asas keseimbangan ini merupakan kelanjutan dari asas persamaan. Kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi jika diperlukan, dapat menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur, namun kreditur memikul beban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikat baik, sehingga kedudukan antara kreditur dan debitur seimbang. Yang kesembilan, asas kepastian hukum. Perjanjian sebagai suatu figur hukum harus mengandung kepastian hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian, yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak. Seperti tadi telah disinggung mengenai asas pacta sunt servanda. Yang ke-10, asas moral. Asas ini terlihat dalam perikatan wajar di mana suatu perbuatan sukarela seseorang tidak menimbulkan hak baginya untuk menggugat kontra prestasi dari pihak debitur juga. Yang ke-11, asas kepatutan. Asas ini terdapat dalam pasal 1339 KUH Perdata. Kepatutan di sini berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian. Asas ini merupakan ukuran tentang hubungan yang ditentukan juga oleh rasa keadilan dalam masyarakat. Yang ke-12, asas kebiasaan. Asas ini diatur dalam pasal 1339 junto pasal 1347 KUH Perdata yang dipandang sebagai bagian dari perjanjian yang tidak hanya mengikat untuk apa saja yang secara tegas diatur, akan tetapi juga hal-hal yang dalam kebiasaan dan lazim diikuti dalam masyarakat. Yang ke-13, asas perlindungan. Asas perlindungan mengandung arti bahwa antara kreditur dan debitur harus dilindungi oleh hukum. Itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih.